Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita mau bahas mengenai komentar oknum nih teman-teman ya terhadap video pengaduan gua di YouTube guys. Oke. Nah, by the way, disclaimer dahulu teman-teman ya bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini langsung sampaikan di kolom komentar ya guys. Oke. Seperti teman-teman yang ketahui, di video-video gue sebelumnya, gue sudah informasikan mengenai pengaduan gue kepada Komwasjak terhadap beberapa orang yang diduga oknum ya, oknum pejabat pajak. Orang-orang ini yang diduga oknum ini telah gue peringatkan secara pribadi, teman-teman, nggak digubris ya. Sudah gue informasikan ke kasihnya yang juga diduga oknum ini juga tidak digubris. Sudah gue laporkan ke pejabat tinggi di DJP Pusat juga tidak digubris. Sudah gue laporkan ke email pengaduan @pajak.go.id juga tidak gubris teman-teman ya. Jadi semua ini hanya omong kosong saja ya. Karena tidak ada hasil sama sekali sampai hari ini. Sekarang prosesnya sedang masuk ke Komwasjak. Komwasjak itu seperti gimana ya? Nggak jelas juga ya. Hasilnya masih menunggu dan menunggu. Jadi agak kecewa juga lah. Oke, tetapi nggak apa-apa. Nah, kebetulan minggu lalu teman-teman beberapa hari yang lalu itu ada komentar dari oknum di YouTube gua yang agak menarik nih guys ya. Yang agak menarik nanti kan gua sampaikan ya. Orang ini tuh memberikan komentar di beberapa video teman-teman. Berarti kan dia memang niat ya. Berarti kan dia memang niat nontonin videonya, dia langsung komentari gitu. Dan komentarnya itu cenderung menakut-nakuti gitu. Anti terhadap pendapat gua. Jadi dia anti terhadap pendapat gua, tetapi dia tidak kasih dasar hukumnya gitu ya. Ya seperti biasa lah teman-teman tahu ya. Nah, apakah dia ini temannya si oknum pejabat yang gue laporkan? Ya nggak tahu juga ya teman-teman, nggak tahu. Soalnya orang menghilang teman-teman ya, orang menghilang. Oke, sekarang coba kita baca sama-sama teman-teman ya. Kita baca sama-sama komentarnya. Nah, ini dia komentarnya. Nah, teman-teman. Jadi orang ini yang namanya siapa nih? Oh, sorry, hilang dia. Sorry, sorry, sebentar. Gue masih share screen dulu teman-teman ya. Masih share screen dulu biar ada. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi si orang ini nggak tahu nih orang atau robot kita nggak tahu juga ya. Apakah siapa dia kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan manusia beneran. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi si orang bernama Vanda Margraf 3200 ini ya. 9 hari yang lalu. Kita lihat orang ini siapa. Nah, Vanda Margraf ini sudah bergabung 1 tahun yang lalu, tidak ada subscriber, jadi dia channel biasa. Ada 9 komen teman-teman. Dia kasih 9 komen di dalam YouTube gua gitu. Berarti kan orang yang niat banget ya dari pengaduan 09, kemudian ada PPN KMS dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa komentar berarti orang ini niat nih. Kelihatan orang ini niat betul-betul ditarget nih gue nih. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi channelnya itu coba kita lihat channelnya ya. Channelnya ya seperti biasa ya, nggak ada apa-apa di sini, kosong semua. Sudah berdiri dibuat sejak Januari 2022. Oke, kita kembali ke komentarnya. Menarik nih teman-teman ya. Ini adalah video gue pengaduan nomor 11 tentang wajib pajak harus datang langsung ke KPP. Jadi gue komplain ketika wajib pajak mesti datang ke KPP, nggak boleh online gitu. Itu gue komplain. Nah, ini jawaban dia. Hati-hati Pak, ya gue baca nih ya, gue baca nih ya, gue pakai ini dah. Hati-hati Pak, jangan sampai eh, dengan banyaknya berita-berita yang belum bisa dibuktikan kebenaran ini, malah akan dibuat regulasi oleh Kementerian Keuangan, petugas negara dapat melakukan upaya somasi garis miring laporan balik kepada pihak WP atau kuasa atau konsultan pajak atas tindakan pencemaran nama baik secara pribadi ataupun institusi bila mana tidak terbukti petugas negara melakukan hal yang dituduhkan. Banyak sekali WP yang koar sana sini menyebutkan si oknum petugas ginilah gitulah. Setelah ditelusuri, ternyata oknum WP kesal karena si pejabat negara tidak bisa diajak negosiasi atau berdamai. Oke, jadi gua agak kaget kan dengar liatin apa komentar ini. Ini kan sudah komentar yang menakut-nakuti teman-teman ya, menakut-nakuti sekali. Jadi warga negara ditakut-takuti seperti ini, langsung gua komentar nih. Oke Pak Bu, bagaimana kan saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu ya. Bagaimana kalau saya ajak buat konten bersama yuk?
kita diskusi publik yuk Bu, ya atau Bapak gitu ya, supaya masyarakat bisa paham teredukasi dengan baik dan DM ya, DM Instagram Pajak Smart ya gitu. Nah, jadi sudah gua kasih tahu, kasih jalan ya buat Bapak ini atau Ibu ini. Kalau kita mau diskusi, ayo dong kita diskusi publik aja, kita diskusi publik, kita sebarkan ke media sosial, kita viralkan, kita terbuka untuk umum. Apa sih pendapat lu gitu? Pendapat lu bagaimana sih? Coba disampaikan gitu teman-teman ya. Nah, sampai hari ini nggak ada kabar teman-teman ya. Sampai hari ini nggak ada kabar lagi nih. Ini komentar orang lain nih. Nah, ya. Nah, nggak ada kabar sampai hari ini teman-teman. Jadi sudah menghilang orang ini. Yang tadinya dia niat sekali mengkomentari gua sampai 9 komentar, sekali ditanya, diajakin untuk kolaborasi, diajakin untuk bikin konten bersama, menghilang gitu, menghilang. Entah karena dia ini robot nggak tahu juga, atau ini dia temannya si oknum kita nggak tahu juga ya, atau dia bagian dari oknum kita nggak tahu juga ya teman-teman, nggak tahu teman-teman ya, bukan menuduh ya teman-teman ya. Mari kita analisa teman-teman. Dia bilang hati-hati jangan sampai banyaknya berita yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, berita apa yang dia maksudkan belum belum bisa dibuktikan kebenarannya teman-teman. Nah, inilah yang main persepsi teman-teman. Inilah yang gue maksudkan. Ya, bukan gue maksudkan ya. Justru inilah yang namanya bermain persepsi gitu loh. Dia nggak nyebutin detail nih berita-berita yang belum bisa dibuktikan kebenarannya itu apa, yang mana yang dimaksudkan. Dia mesti nunjukin yang mana, video yang mana, detik kemana, menit keberapa, biar gue bisa cek gitu loh. Kalau gue nggak bisa ngecek, berarti kan lu asal nuduh. Gitu teman-teman ya, kita sebagai warga negara mesti mesti paham ya hal-hal seperti ini teman-teman ya. Inilah dia bilang belum bisa dibuktikan kebenarannya, tapi apa yang dia maksudkan, yang mana yang dimaksudkan, dia tidak menunjuk gitu loh. Sedangkan gua bikin pengaduan jelas, pengaduan gua jelas, yang gua tembak apa, yang gua permasalahkan apa, gua tuliskan dengan jelas teman-teman ya. Gua tuliskan yang gua komplain tuh yang mana. Contoh, gua bilang di video ini harus datang online, offline tidak boleh online. Kan gue komplain. Yang gue komplain jelas gitu teman-teman. Yang orang ini ngomongin belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang mana yang belum bisa dibuktikan kebenarannya? Kan asal nuduh nih orang. Lanjut. Terus dia bilang malah akan dibuat regulasi oleh Kementerian Keuangan, petugas negara dapat melakukan upaya somasi. Nah, jadi brother and sister, siapa namanya ini? Bapak Vandama, nggak perlu regulasi itu. Setiap warga negara punya hak yang sama di depan hukum. Gitu ya teman-teman ya. Dan Bapak Vanda Margraf ini atau Ibu, semua warga negara punya hak yang sama di depan hukum. Kalau lu merasa dicemarkan nama baiknya, lu boleh mensomasi. Tidak usah nunggu peraturan dari pemerintah, ya. Tidak usah nunggu peraturan dari apa namanya Kementerian Keuangan. Nggak perlu ya, nggak perlu. Semua warga negara bisa kok melakukan upaya hukum apabila dia merasa dicemarkan nama baik dan sebagainya. Oke. Upaya somasi laporan balik kepada pihak WP, kuasa, konsultan pajak atas tindakan pencemaran nama baik secara pribadi maupun institusi bila mana tidak terbukti petugas negara melakukan hal yang dituduhkan. Nah, yang mana yang dimaksudkan nih? Dia mesti kasih penjelasan nih. Yang mana yang lu maksudkan? Yang mana yang lu maksudkan dituduhkan tetapi tidak bisa dibuktikan yang mana? Sebut aja langsung di sini. Kita terbuka untuk umum. Gitu teman-teman ya, Bapak Vanda Margraf, kita terbuka untuk umum. Ini negara demokrasi. Negara demokrasi yang namanya pelayanan publik harus kita buka untuk umum. Supaya apa? Supaya tidak ada pembicaraan di belakang meja. Gitu teman-teman ya. Supaya tidak ada negosiasi bawah tangan. Jadi terbuka untuk umum aja. Beres gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman ya, tidak perlu dibikin peraturan untuk bisa mensomasi dan sebagainya. Silakan saja yang namanya orang merasa apa dicemarkan nama baiknya, silakan mensomasi atau melakukan upaya hukum itu bebas saja. Tidak perlu nunggu peraturan baru gitu teman-teman ya, buat Bapak ini ya. Nah, oke. Dan cilakanya dia membuat sebuah persepsi tetapi tidak ada yang dia tekankan gitu loh, tidak ada poin yang dia sampaikan. Yang mana yang dia maksudkan? Dia nggak sebutkan di situ. Ini celaka nih, nggak boleh begini, gitu. Oke. Kemudian banyak sekali WP yang keluar sana sini menyebutkan si oknum petugas ginilah, gitulah. Setelah ditelusuri, berarti kan sudah ada upaya mentelusuri, ya kan? Ternyata oknum WP kesal karena si petugas negara tidak bisa diajak negosiasi. Ini yang mana? Ini kasus yang mana nih? Dia masih jelaskan nih, ini tuduhan teman-teman ya. Ini tuduhan yang mana yang dia maksudkan. Dia masih jelaskan yang mana yang dituduhkan, orangnya siapa, kasusnya yang mana,
Yang mana? Bagaimana hasil kronologisnya? Tolong dong ceritakan dong. Nah, gitu teman-teman. Jadi gue pengen banget nih yang seperti ini kita buka aja ke publik itu teman-teman ya. Buat Bapak Vandam atau Ibu Vandam, mari kita buka untuk umum. Oke, kita buka untuk umum, kita diskusi bersama-sama, nggak usah main somasi-somasian, nanti disomasi balik nangis gitu kan. Jangan ya. Jangan main hukum-hukuman begitu. Jangan punya mindset untuk menghukum gitu teman-teman ya. Milikilah mindset untuk berdebat, berargumen gitu teman-teman ya. Ya, Bapak Vandam Margraf, mari kita berargumen di depan hukum gitu. Tapi nggak usah main somasi-somasian. Kita buka aja ke publik. Kita buka aja ke publik, kita viralkan. Apa sih pendapat lu? Bagaimana sih pendapat lu? Bagaimana sih argumen lu? Bagaimana? Nah, tolong sampaikan gitu teman-teman ya. Bapak Vandam Margraf yang sudah menghilang entah kemana sampai hari ini, sudah gue ajakin ya, silakan DM gue di Instagram, DM gue Instagram, kita sampaikan kapan waktunya, mau di online boleh, mau offline boleh, mari sampaikan pendapat lu, mari kita berargumen secara secara terbuka untuk umum gitu. Tidak usah diselesaikan di belakang meja, diam-diam di bawah tangan, nggak usah ya. Kita selesaikan secara umum gitu. Nggak usah main somasi-somasian, nggak usah punya mindset menghukum orang gitu. Enggak, gue tidak punya mindset menghukum orang. Mindset kita adalah reformasi perpajakan. Kita tuh pengen negaranya lebih baik dong. Kita pengen negara yang lebih baik. Kita pengen reformasi perpajakan gitu teman-teman ya. Nah, jadi Bapak Vandam atau Ibu Vandam, mari gua ajak langsung datang ke DM gua di Instagram boleh, di YouTube juga boleh. Nah, supaya kita bisa atur waktu supaya kita bisa diskusi sama-sama dan kita terbuka untuk umum. Kita sebarkan pada publik bagaimana sih seharusnya perilaku pejabat negara gitu loh. Kalau menurut lu gua salah, mari sampaikan yang salah di mana. Kan di sini lu kan nggak jelas nih. Dia bilang apa pencemaran nama baik, tapi dia nggak sebutkan yang mana yang disebutkan pencemaran nama baik. Yang mana yang disebutkan ada yang tidak bisa dibuktikan, yang mana gitu nggak jelas gitu teman-teman ya. Oke, mari kita lihat dia punya komentar yang lain ya. Ada banyak komentar nih. Nah, baca ini ya. Kenapa petugas sekarang harus melakukan komunikasi langsung dengan wajib pajak? Karena banyak oknum konsultan pajak melakukan triki. Nah, dia nuduh lagi nih teman-teman ya. Dia nuduh lagi tanpa bukti teman-teman ya. Tanpa bukti nih, nuduh lagi nih orang nih. Bilang ke WP mesti bayar pajak 100 juta. Ternyata SP2DK-nya hanya 10 juta. Buat dokumen palsu, palsu nih ya, dia nuduh teman-teman ya, dia nuduh konsultan pajak bikin dokumen palsu tanpa bukti setoran ke negara yang dikasih ke WP sebagai bukti setor. Gimana nggak senang konsultan pajak dapat 90 juta nggak sampai sebulan. Itu untuk satu WP tinggal dikali aja. Hahaha. Jumlah konsultan pajaknya mewah, rumah konsultan pajaknya mewah dan jauh lebih bagus dari orang pajaknya. Padahal awal-awal dulu jadi konsultan pajak tahu banget rumahnya gimana. Nah, ini dia nggak sebutin nih teman-teman. Ini tuduhan serius nih ya, tuduhan serius kepada profesi konsultan pajak. Siapa yang dia maksudkan? Ayo dong. Jadi gua chatting lagi nih. Ayo brother, gue bilang, kita diskusi publik terbuka untuk umum yuk, gitu. Jangan DM Instagram ya, DM Instagram Pajak Smart ya, gue bilang. Dan kau peringatkan teman-teman ya, lu nggak boleh sembarangan. Hati-hati menuduh tanpa bukti ya, gue bilang gitu ya teman-teman ya. Gantian yang gue yang peringatkan. Nanti gantian saudara yang harus dibuktikan tuduhan Anda ke hadapan publik gitu teman-teman ya. Jadi gue sampaikan, hati-hati lu nuduh orang nih, ini tuduhan yang sangat serius nih di atas ini. Kalau kalau lu ketangkap, lu mesti buktikan ya. Nah, jangan tiba-tiba menghilang ya. Kalau diajakin diskusi publik, mari berargumen secara demokratis terbuka untuk umum. Gua sampaikan di situ teman-teman ya. Dan sampai hari ini sudah 8 hari berlalu, tidak ada kabar sama sekali, tidak ada chattingan sama sekali, tidak ada info sama sekali mengenai orang ini. Menghilang di telan bumi orang ini teman-teman ya. Oke, mari kita baca lagi. Kenapa petugas pajak sekarang harus melakukan komunikasi langsung dengan WP? Karena banyak oknum petugas pajak melakukan triki. Jadi seolah-olah si konsultan pajaknya yang brengsek, sehingga ayo dong kita langsung ketemu dengan WP-nya. Gitu. Sedangkan persepsi gue terbalik. Persepsi gue terbalik. WP tidak mau ketemu dengan petugas pajak karena petugas pajaknya yang brengsek. Makanya panggil konsultan pajak. Gitu. Sekarang kita pakai logika, teman-teman. Oh, seorang wajib pajak mau panggil konsultan pajak kan masih bayar ya. Ya, seorang wajib pajak mau panggil konsultan pajak kan harus bayar dan tidak murah bayarannya. Kenapa ya? Kenapa dengan langsung ketemu ketemu AR ya? Kenapa kalau omongan orang ini benar, kenapa wajib pajak lebih memilih panggil konsultan pajak daripada pakai langsung datang ke KPP? Kenapa? Kan jadi logikanya nggak nyambung nih antara logika dia dengan yang terjadi di lapangan gitu loh.
Kenapa wajib pajak sampai bayar mahal-mahal konsultan pajak? Yang menurut gua teman-teman jelas sekali alasannya adalah wajib pajak tidak percaya sama si oknum gitu loh. Wajib pajak rela bayar orang lain konsultan pajak bayar mahal-mahal karena dia nggak percaya sama si oknum gitu loh. Coba kalau dia percaya, anggaplah kalau WP itu percaya sama sama si AR, ya nggak usah bayar konsultan pajak, ngapain? Ya kan, tinggal dihitung aja Pak, berapa kurang bayar saya, selesai saya bayar gitu loh. Kan beres. Itu kan logika yang sangat simpel. Anggap teman-teman, kalau lu percaya sama orang, apakah lu akan suruh orang lain untuk mewakili lu ketemu sama orang ini? Kan nggak mungkin. Dan justru karena lu tidak percaya sama orang ini, makanya lu panggil orang lain untuk mewakili lu. Kalau perlu lu bayar tuh orang. Gitu teman-teman ya. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini gitu teman-teman ya. Kita bayangkan dengan Singapura contohnya. Yang gue dengar-dengar ya, di Singapura konsultan pajak itu nggak laku. Bukan nggak laku ya. Karena negaranya sudah sangat begitu lurus, orang lapor pajaknya sangat mudah, tidak ada keribetan, tidak ada kesulitan, konsultan pajaknya miskin gitu. Karena nggak ada yang mau bayar konsultan pajak karena lapor pajaknya mudah. Di Indonesia ini terbalik. Di Indonesia ini segitu sulitnya dan begitu ada oknumnya sehingga orang nggak berani. Orang, waduh, kalau gua ke sana gue dimakan gitu loh. Makanya orang panggil konsultan pajak, bahkan berani bayar mahal-mahal konsultan pajak demi menghadapi petugas pajak gitu loh. Jadi logikanya terbalik nih orang ini, ya. Dan gua sudah ajak ini, ayo brother, kita diskusi publik dok. Yuk gitu loh. Jangan sembarang nuduh, jangan asal nuduh. Ini tuduhan yang serius, lo mesti buktikan gitu ya. Nah, lo mesti buktikan tuduhan lo, nggak boleh sembarangan ya. Nah, oke, kita balik lagi ke brother brother Van Dam ini. Oke, lanjut lagi. Mana dia tadi? Komentarnya. Nah, kita klik lagi. Nah, ada komentar lagi nih ya. Eh, Mana tadi dia? Oke, ini lagi. Ini lagi nih. Nah, untung masih diajak ngobrol-ngobrol sama AR-nya. Jadi gue komplain karena AR itu bilang ngajak ngobrol-ngobrol. Jadi gue menduga ini ada upaya pemerasan terselubung. Itu yang gue sampaikan kan, menduga teman-teman ya. Terus dia bilang gini, untung masih diajakin ngobrol-ngobrol sama AR-nya. Daripada nggak ngomong-ngomong langsung pemeriksaan, habis waktu, habis biaya, terkuras pikiran WP, yang senang malah konsultan pajak. Karena fee-nya besar kalau terkait pemeriksaan dibanding fee bulanan doang. Jadi gue nggak nangkep logikanya di mana nih. Gue nggak nangkap logikanya. Akhirnya gue bilang, ditunggu ya DM Instagramnya, brother. Mari kita diskusi publik terbuka untuk umum supaya masyarakat teredukasi. Dan sampai hari ini menghilang di telan bumi orang ini ya, sama sekali nggak ada kabar sama sekali, gitu ya. Oke, jadi gua mengkomplain ketika AR ngajak ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, untung masih diajak ngobrol-ngobrol, nggak langsung pemeriksaan. Gue bingung, logika lu di mana? Gitu loh. Kenapa nggak pakai surat resmi aja sih? Kan lu pejabat negara nih, lu pejabat negara, lu nggak bisa sembarangan ngajak orang ngobrol-ngobrol. Lu mesti ada surat resmi, mesti kasih pertanyaannya apa, masalahnya di mana gitu loh. Itu menurut gua dong. Ya, kalau mau ngajak-ngajak ngobrol, gue bukan teman lu bro. Jadi AR itu bukan teman kita, ya teman sih teman, tetapi bukan bukan gua teman baik lu gitu, nggak bisa ngajak ngobrol gitu loh. Jadi apalagi sudah ada SP2DK kemarin kan, sudah ada SP2DK ngajak ngobrol, itu kan cilaka namanya, berbahaya sekali. Persepsi di kepala WP itu sudah lari kemana-mana gara-gara lu ngajak-ngajak ngobrol gitu loh. Oke. Nah, tadi mana lagi ya? Eh, Orang ini ada komentar lagi, kayak masih ada di sini tadi deh. Di sini lagi. Ini nih nih. Nih di sini ada ngobrol-ngobrol ya. Oke. Sudah gua iniin, sampaikan. Oke. Eh, Coba gue sampaikan, cari lagi. Masih ada. Oh, ini KMS. Udahlah, ini pusing kan. KMS ini pusing dia. Oke. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oknum seperti ini nggak jelas nih dari mana orang ini. Jadi gue sampaikan aja bahwa ada upaya menakut-nakuti bahwa gue bakalan bisa disomasi lah dan sebagainya. Ya jawabannya nggak perlu nunggu aturan untuk disomasi ya. Jadi semua orang bebas warga negara boleh mensomasi siapapun kalau memang ada merasa nama baiknya dicemarkan dan sebagainya gitu ya. Tetapi gua rasa tidak perlu somasi-somasian deh, nggak perlu ya. Kalau memang kalau memang lu merasa ada yang salah, gua ada kok. Gua ini
tersedia gitu loh ya. Gua ini tersedia di Instagram, gua tersedia di YouTube, gua juga masih ada, orang masih hidup. Silakan DM gua dan klarifikasi langsung ke gua dan kita sebarkan ke publik gitu. Kita terbuka untuk umum, kita sampaikan ke publik apa sih kejadiannya sebenarnya, bagaimana sebenarnya terjadi, kita klarifikasi aja gitu. Dan kita kan manusia bisa salah ya. Manusia itu bisa salah. Kalau memang lu yang salah, lu minta maaf. Kalau gua yang salah, gua minta maaf. Sesimpel itu kok gitu. Kita tidak perlu punya mindset untuk menghukum orang, apalagi mensomasi-somasi begituan ya, teman-teman ya. Nanti disomasi balik malah nangis gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman, itu komentar oknum di YouTube gua dan gua perlu sampaikan supaya teman-teman tahu gitu loh. Ada upaya-upaya untuk membungkam orang-orang yang speak up gitu loh ya. Dan gue juga mengalami itu teman-teman. Gue sudah mengalami itu di mana ada upaya-upaya untuk membungkam gue di tahun-tahun lalu sih. Cuman ya belum gue sampaikan di YouTube ya. Kalau gue sampaikan nanti bisa heboh di Indonesia. Oke. Nah dan orang ini sekarang udah berani ngomong di YouTube, oknum ini ya. Tetapi ketika diajak terbuka untuk umum, diajak diskusi, nggak mau dia. Langsung menghilang. Seperti biasa ya. Kita nggak tahu ini beneran manusia atau enggak. Tapi mudah-mudahan kalau memang dia ada reply, ada balas, langsung akan gue sampaikan ke teman-teman dan kita akan bikin diskusi publik terbuka untuk umum. Silakan disampaikan kepada semua masyarakat bagaimana sih pendapat lu gitu, pendapat lu bagaimana dan nggak ada masalah ya, namanya pendapat, namanya diskusi ya, berargumen silakan saja. Tetapi berargumen harus pakai dasar hukum ya teman-teman ya. Kita ini negara hukum. Kita ini bukan negara persepsi lu gitu. Kita ini bukan negara persepsi bapak lu, bukan. Kita ini negara hukum. Ya, Indonesia ini negara hukum. Artinya apa? Seorang pejabat negara tidak boleh bertindak di luar hukum gitu. Begitu juga masyarakat, begitu kita semua ya, saya dan Anda semua, kita tidak boleh bertindak di luar dari hukum gitu. Oleh karena itu, kalau ada dasar hukumnya, gampang sekali sebenarnya. Urusan SP2DK itu gampang sekali sebenarnya. Urusan SP2DK, pemeriksaan itu gampang sekali. Dasar hukumnya bagaimana sebenarnya sih? Gitu. Nah, banyak kasus oknum-oknum itu tidak pakai dasar hukum, gitu loh. Tidak pakai dasar hukum, dia tembak dengan angka yang sekian tinggi kepada si wajib pajak, sehingga kaget wajib pajak. Karena wajib pajak kaget, terjadilah negosiasi yang di bawah tangan yang aneh-aneh itu. Atau si wajib pajak panggil konsultan pajak. Begitu dia panggil konsultan pajak, diketawain sama konsultan pajak, ribut sama AR. Nah, begitu ribut, akhirnya konsultan disalahin, gitu kan? Jadi lucu. Jadi banyak kasus seperti itu, teman-teman. Nggak banyak sih, beberapa ya, teman-teman, oknum saja. Nah, salah satunya yang sudah gue laporkan itu, teman-teman ya, yang sudah gue laporkan di pengaduan, sampai hari ini masih belum ada kabar, masih dilempar sana, lempar sini, masing-masing divisi tidak mau tanggung jawab, dan kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu pengaduan, dan kita berharap semoga perilaku-perilaku oknum itu segera diperbaiki gitu loh. Nggak cuma diperbaiki, betul-betul dia berubah. Kalau dia berubah, reformasi perpajakan itu akan terlaksana gitu teman-teman ya. Dan terakhir gue sampaikan lagi disclaimer teman-teman, gue mengadukan oknum bukan untuk berniat menghukum. Gue tidak punya niat untuk menghukum orang gitu loh. Niat gue adalah untuk reformasi perpajakan gitu. Supaya apa? Supaya wajib pajak punya yang namanya kepatuhan jangka panjang, bukan kepatuhan jangka pendek gitu teman-teman ya. Nah, ya, kalau perilakunya baik, wajib pajak juga respect gitu loh. Masyarakat juga respect kalau wajib pajaknya baik. Kalau wajib pajaknya respect, maka kepatuhan jangka panjang akan meningkat gitu teman-teman. Dan kita ini manusia ya, manusia itu bisa error, bisa salah. Kalau lu salah, lu minta maaf. Kalau gua salah, gua minta maaf. Itu hal yang biasa. Dan kita salam-salaman lagi, salam-salaman baik-baikan lagi gitu loh. Cuma ada beberapa oknum orang yang sudah terbiasa sombong, sudah terbiasa di atas angin, dia merasa berkuasa, dia terbiasa sewenang-wenang gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini nggak ada pilihan, kita mesti laporkan. Kita mesti laporkan ke pengaduan dan mudah-mudahan diproses ya teman-teman. Kalau nggak diproses, ya sudahlah, mau gimana lagi. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mari.